Pak Rahim Asik, Pak Redaktur Pelaksana kita. Ada Mas Hari, ini orang Solo asli. Lalu ada Pak Erwin. Nah, ini semua nomor lapangan dan redaktur. Karena dengan upaya yang sudah begitu berat ke sini, jalan di mungkin ada Mas Seti juga. Saya tidak ingin mengambil hak teman-teman untuk mendengar langsung dari Pak Jokowi. Monggo Pak, dipersilakan. Oh ya, langsung bertanya apa? Kita pertama yang mau tanya Pak Haji Undang ya. Ini Pak Haji Undang di Des Jawa Barat Pak. Baik, terima kasih Pak Jokowi dan KIP yang telah berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jokowi, beberapa hari yang lalu kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman yang ada di delegasi dan rakyat. Kita mencoba merumuskan berbagai hal masalah yang terjadi di Jawa Barat dan tantangan apa yang terjadi di Jawa Barat. Kita memiliki kurang lebih mencatat ada 12 masalah yang di Jawa Barat. Masalah ini tentunya terkait dengan pemerintah pusat. Kita butuh percepatan pembangunan Jawa Barat, tetapi selama ini terkendalanya ada di kewenangan pemerintah pusat. Nanti kita akan sampaikan 12 masalah ini kepada Mas Jokowi dengan harapan ada komitmen ke depan kita menitipkan suara masyarakat Jawa Barat ini bagaimana proses-proses pembangunan Jawa Barat yang menggantung saat ini bisa tertangani secara baik. Baik, yang pertama Jawa Barat, tepatnya di Sumedang, sejak tahun 1995 telah dirintis pembangunan Waduk Jati Gede. Saat ini proses pembangunan Jati Gede telah selesai, sudah finish, pembangunan fisiknya sudah selesai, dan kalau ini tergenangi akan bermanfaatkan 90.000 jaringan irigasi daerah pantai utara dan sekaligus mengatasi banjir. Namun sampai sekarang belum bisa digenangi waduk ini. Karena apa? Karena peraturan presiden untuk penyelesaian ganti rugi, sisa ganti rugi yang belum tertangani belum juga turun. Ini yang butuh komitmen pemerintah pusat sehingga waduk ini belum bisa digenangi. Kedua, Jabar memiliki kawasan di selatan pesisir pantai, ada jalan sepanjang 420 km yang membentang dari perbatasan Banten sampai ke Pangandaran Kabupaten Cilacap. Jalan ini statusnya belum jelas, masih rencana strategis nasional. Masyarakat Jawa Barat ingin jalan ini menjadi status nasional. Karena apa? Karena ada 200 km yang belum tertangani secara baik, masih tersendat-sendat. Terutama dari Cidaun sampai ke Cimerak. Diharapkan jika ini menjadi jalan nasional, proses pembangunan jalan ini akan cepat tertangani sehingga ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara bisa seimbang. Ketiga, terkait dengan Bandara Kertajati. Di Majalengka, Jawa Barat, pemerintah provinsi sedang membangun Bandara Internasional Kertajati yang diharapkan nanti Bandara Hussein Sekaran bisa pindah ke Kertajati untuk proses percepatan pembangunan Jawa Barat. Ini butuh dukungan pemerintah pusat percepatan pembangunan ini. Tapi saat ini pemerintah pusat berwacana untuk membangun bandara serupa di Karawang. Ini butuh ketegasan dari pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat ingin mendukung Bandara Kertajati atau membangun kembali Bandara Karawang? Karena apa? Kalau ini pembangunan Bandara Karawang direalisasikan, ini akan menjadi sebuah ketimpangan. Karena Karawang masih jarak Karawang dengan dari Bandung ke Karawang dan ke Majalengka tentu akan memilih ke Karawang. Dan mesti kita ketahui bersama, Karawang ini menjadi sebuah lumbung padi nasional. Kita juga harus menjaga keberadaan Karawang ini sebagai lumbung padi nasional secara baik. Dan masalah yang melakukan masalah lainnya, terutama pembangunan jalan tol. Mas Jokowi, saat ini jalan tol dari Cikampek sampai Cirebon sedang dibangun, sehingga terkoneksikan antara dari Jakarta, Jawa Barat, Semarang nanti kan sampai Surabaya. Begitu juga dari Cileunyi nanti akan terkoneksikan jalan tol ke Majalengka sampai ke Cirebon. Hanya saja masalah yang terjadi sekarang pembebasan tanah. Jalan tol yang telah dirintis kurang lebih 10 tahun tergantung karena pembebasan tanahnya, baik di Subang, baik di Cirebon, maupun permasalahan di daerah Majalengka. Itu yang menjadi kendala yang satu. Begitu juga rencana jalan tol dari Bogor, Sukabumi sampai Cianjur sampai dan akhirnya titik kebenaran juga belum bisa terrealisasi dengan baik
karena interkoneksi ini terkendala semuanya di pembebasan lahan. Dan itu yang teman terakhir soal Citarum. Kita memiliki sungai terbesar di Jawa Barat, Citarum. Citarum ini akan mengairi waduk Jatiluhur sekaligus menjadi bahan baku air ke Jakarta. Kondisi terjadi Citarum sekarang dari hulu sampai hilir rusak. Bukan tidak ada dana, setiap tahun dana hampir 5 triliun, 10 triliun yang masuk untuk penanganan Citarum. Tapi hasil yang terjadi, itulah yang bisa kita baca sekarang. Sampai sekarang tidak ada penanganan yang bagaimana lebih terpadu, sehingga hasilnya maksimal. Uang triliunan yang masuk akhirnya tanpa bekas tersapu oleh air. Itulah kondisi masalah yang dihadapi oleh Jabar, dan kami mohon juga masalah laju pertumbuhan penduduk di Jabar yang 1,6%. Ini juga diharapkan kalau misalkan ada amanah diberikan kepada nomor ini, paling tidak dinas kepada keluarga bencana menjadi dinas wajib kembali di pemerintah daerah, karena penanganan KB sekarang juga jauh lebih mundur dibanding pada masa lalu. Demikian, Mas. Mumpung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya yang tanya satu, pertanyaan banyak sekali dan sulit semuanya. Saya mendengarkan keluhan-keluhan seperti ini hampir di semua provinsi. Banyak pembangunan itu yang nanggung. Kenapa pembangunan itu nanggung? Sudah berjalan 20% atau 30% sudah berhenti, banyak sekali. Karena apa? Kita ini tidak berani membangun dengan skala prioritas yang jelas. Yang banyak terjadi adalah pembangunan yang karena lobby. Ya di lapangan saya lihat seperti itu. Yang lobbynya kuat, proyeknya akan segera rampung. Yang tidak kuat, ya terkantor-kantor. Saya melihat di Kalimantan Timur sama, Kalimantan Selatan sama, di Sulawesi Selatan juga sama. Jangan berpikiran Jawa Barat saja yang mempunyai masalah seperti tadi yang disampaikan. Yang pertama, Jawa Barat ini kan lumbungnya beras nasional. Mestinya yang namanya bendungan itu menjadi prioritas. Daerah aliran sungai juga menjadi prioritas. Saya berikan contoh saja, yang bendungan Ciawi Megamendung. Itu kan sudah 15 tahun direncanakan. Airnya bisa ditampung untuk irigasi, untuk air baku, baik Bogor maupun di Jakarta dan sekitarnya. Dan sebetulnya juga bukan sesuatu yang sulit, tetapi prakteknya juga sampai saat ini belum terrealisasi. Karena titik orientasi negara ini mau kemana kan? Semuanya anggaran itu menurut saya sekarang banyak bagi rata gitu. Jadi semuanya kok yang penting bagi semuanya. Ya akhirnya tahun berjalan habis, baunya nggak kelihatan. Mestinya prioritas yang gede yang mana? Yang mempunyai dampak yang besar terhadap negara, terhadap rakyat yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Ada perencanaan 74 bendungan yang dalam sekian tahun ini nggak ada satupun yang 100% selesai dan dilakukan. Oleh sebab itu ke depan kita merencanakan minimal 25 bendungan baru selesai. Dan hitung-hitungannya juga bukan hitung-hitungan duit yang gede. Saya kira tadi yang disampaikan waduk jadi gede juga. Persoalan menggantung seperti banyak sekali. Masa pembebasan tanah, saya berikan contoh yang dekat saya di Jakarta itu, yang Jakarta Outer Ring Road yang 2, Jalur 2 itu pembebasan tanah sudah 14 tahun
hanya gara-gara 140 kakak tidak bisa diselesaikan untuk kepentingan umum negara, kalah dengan kepentingan pribadi seperti itu, kalau saya nggak bisa terima. Tapi ternyata setelah kita pendekatan juga itu hanya masalah pendekatan kepada warga juga. Nyatanya ya alhamdulillah 3 bulan juga rampung. Ini hampir kemudian proyeknya bisa jalan lagi dan mungkin sebulan 2 bulan ini sudah diresmikan. Yang hal yang berarti seperti banyak sekali. Tadi di waduk Jati Gede, ini masalah pembayaran atau masalah memang warga tidak mau atau masalah apa ya? Dari payung hukum untuk pembayaran. Iya, apalagi masalah payung kita ini kebanyakan payung tapi sudah nggak hujan. Biasanya seperti ini, nggak benar semuanya mesti urusan payung hukum. Kita ketakutan semuanya dengan payung hukum. Dulu kita bekerja setelah merdeka berapa tahun sih? Kan juga banyak yang nggak ada payungnya kan. Kalau nggak ada PP nggak mau kerja, kalau nggak ada perpres nggak mau kerja, kalau nggak ada perda nggak mau kerja. Intinya itu sebenarnya satu sebetulnya kalau saya. Yang penting jangan menggunakan uang APBD maupun APBN sudah rampung kok. Kenapa takut-takut? Saya nggak pernah takut memutuskan karena itu. Tentu saja kita pakai yang pegangan utamanya di undang-undang saja, di konstitusi kita. Mesti harus ada, banyak sekali juga kita alami seperti itu. Saya mengalami, wali kota mengalami, gubernur juga mengalami, sama seperti itu. Nah, problem regulasi yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, di provinsi maupun yang ada di pusat itu memang harus betul-betul segera dibuat segaris. Pintunya harus satu, sehingga yang di bawah juga tidak ragu-ragu. Pembayaran saja hanya masalah payung hukum dan payungnya nggak segera dibuka ini mau apa gitu. Banyak sebenarnya hal yang sederhana di negara kita ini menjadi rumit gara-gara ya perlu memang payung hukum lagi sebetulnya bisa diselesaikan. Itu kan hanya kertas yang membuatnya, juga manusia kita juga yang membuat. Kenapa harus saya kira tidak ada persoalan menurut saya. Kita punya pengalaman lah kayak di provinsi, di wali kota juga hal seperti ini. Nah, saya kira memang banyak sekali tumpang tindih perda dan undang-undang, PP, perpres semuanya. Karena mungkin pintunya terlalu banyak juga. Harusnya kalau pintunya satu, pintu terakhirnya itu lewat satu pintu, saya akan lebih memudahkan. Dan yang kedua juga sama, saya kira tidak hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Timur juga menghendaki agar yang sisi selatan Jawa itu juga, koridor selatan juga segera diselesaikan. Memang menanggung semuanya, sudah pembebasan tanah sekian tahun dibiarkan karena mentok hanya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, sehingga ini pekerjaan itu tidak bisa berjalan. Ya, keberanian menurut saya, keberanian itu tidak dimiliki oleh pimpinan-pimpinan kita di instansi. Karena apa? Mereka tidak, ya mereka pasti dapat sesuatu sehingga takut memutuskan. Kalau kita tidak terima apa-apa, nah pasti takut memutuskan gitu. Dan sering cari-cari itu tadi pegangan-pegangan yang sebetulnya juga tidak diperlukan. Pegangannya kalau sudah ada undang-undangnya, sudahlah, pegangan itu kan sudah cukup. Cari perpresnya, cari PP-nya, sudah ada itu, cari perdanya, sudah ada perda, cari pergubnya, sudah pergub, cari perda lagi, perwali, perbub. Wow, kita bekerja terus orientasinya ke hal yang payung-payung hukum yang segera bisa kita kerjakan lagi. Sebagai dirampungan ya, kita akan
kecepatan kita dalam bekerja, kecepatan kita dalam menyelesaikan program proyek, ya akan seperti ini terus. Semuanya jadi ketakutan bekerja. Kalau saya akan sampaikan nanti kalau rakyat memberikan amanah, saya sampaikan. Siapapun bekerja juga berani menjamin nggak akan ada masalah kalau memang dia nggak pegang atau nggak ngambil uang serupiah pun dari anggaran itu. Ngapain harus takut? Apalagi kebijakan yang jelas bermanfaat seperti waduk seperti itu. Saya kira banyak proyek-proyek sekarang ini yang seharusnya selesai setahun bisa, selesai 2 tahun bisa, harus nunggu 10 tahun, 15 tahun. Dan saya lihat di mana-mana seperti itu. Semuanya posisinya ketakutan karena payung hukum. Meskipun kalau diberi payung juga sama. Apa lagi yang lainnya? Bandara. Kalau bandara, kalau menurut saya tidak akan, karena saya secara detail belum lihat, tetapi menurut kalkulasi dari jauh, menurut saya memang Kerawang jangan sampai lumbung padi itu menjadi nantinya, karena sekarang dibuat bandara. Di sekitar itu nanti pasti akan muncul yang namanya pemukiman, perumahan, housing kompleks, industri akan muncul, dan itu akan menghilangkan ribu-ribu hektar sawah produktif yang ada di sana. Mestinya saya nggak tahu efeknya seperti apa, tetapi kalau menurut pandangan dari jauh, menurut saya tempat-tempat yang memang pertanian produktif, lahan produktif, irigasinya sampai ke sana, lebih baik tidak. Kalau yang di Kertajati itu lahannya lahan kering, bukan lahan ini kan, bukan lahan sawah produktif saya kira. Ya paling tidak masalah-masalah ini saya sampaikan. Ya. Mas Jokowi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Pak Jokowi masih ada beberapa kota lagi yang kunjungi, ada beberapa masyarakat yang sudah disambari juga. Nah, terakhir, ya nanti foto bersama nanti ada di bawah, fotografer dari atas, kita semua ada di bawah. Jadi fotografer boleh di atas, nanti kita ada di bawah. Jadi biar lebih teratur. Terakhir, kita yakin bahwa politik Pak tidak sekedar kekuasaan, tapi pada prosesnya juga harus baik Pak. Kita yakin dan kita juga ingin mau proses yang baik sehingga masalah mungkin. Mudah-mudahan Pak Jokowi tetap sehat, menjalankan tugasnya, sama berdoa. Terima kasih teman-teman. Nanti yang mau difoto di bawah, fotografer di atas, Pak Jokowi akan ada di bawah di tengah redaksi ya.